Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Muhajirin Perumahan Geraha Prima yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang insyaallah majlis ini merupakan majlis yang penuh dengan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas satu tema yang memiliki muatan yang cukup penting dalam kehidupan kita, yaitu terkait dengan peran daripada keuangan syariah dalam membentuk keluarga sakinah. Ya. Kita semua mempunyai harapan dan cita-cita untuk bisa membentuk keluarga kita ini sakinah. Apa makna sakinah? Apa sakinah maknanya, Pak? Ketenangan, ya. Membentuk keluarga yang tenang, ya. Nah, di antara salah satu perkara yang bisa membentuk keluarga itu menjadi tenang, menjadi sakinah, itu adalah perkara manajemen keuangan yang ada di dalam rumah tangga. Ya. Kalau seandainya manajemen keuangan yang ada dalam rumah tangga ini benar, ya, benar dalam konteks sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya, maka insya Allah, ya, akan bisa membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, baik, saya akan berangkat dari satu hadis, ya, dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Jadi nanti, Pak, di hari kiamat, ya, di hari kiamat itu kedua telapak kaki kita tidak akan bergeser. Tidak akan bergeser sampai kita itu nanti ditanya atau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan 4 perkara. Ya. Akan 4 perkara. Yang pertama, kata Rasulullah, an umrihi, tentang umurnya, Pak. Fima afna, kemana dia habiskan, ya, tentang umurnya, kemana dia habiskan. Kemudian yang kedua,
wa an ilmihi, tentang ilmunya, ya, ilmunya, fima fa'ala, bagaimana dia mengamalkannya, ya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya, ya, tentang hartanya. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana hartanya dia dapat dan kemana dia belanjain, ya. Dan yang ketiga, yang keempat, yaitu wa an jismihi. Jismihi itu apa? Tubuh kita, Pak, ya. Mata kita pakai untuk apa? Untuk melihat apa? Kemudian telinga kita gunakan untuk apa? Lalu kaki kita langkahkan kemana? Lebih banyak pergi ke mall atau ke masjid? Lebih banyak kita ke tempat maksiat atau ke tempat ketaatan? Ya. Nah, itu tentang fisik, wa an jismihi, ya, tentang fisiknya. Jadi dari 4 pertanyaan atau 4 perkara yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, ada 1 perkara yang pertanyaannya itu bukan hanya 1, ya. Yaitu perkara apa, Pak? Masalah apa? Mal, tentang harta. Jadi perkara mal atau harta ini pertanyaannya 2. Dari mana dan kemana, gitu loh. Dari mana kita dapetin dan kemana kita belanjain. Tuh, ya. Ini menunjukkan apa? Perkara harta ini adalah perkara yang sangat penting, yang harus kita berikan penekanan dalam hidup ini, yang harus kita perhatikan dalam hidup ini, ya, harus kita perhatikan betul-betul ini. Dan masalah pertanyaan tentang harta ini, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kita dapetin dan kemana kita belanjain, ya. Ini yang perlu kita tahu, bahwa yang perlu kita sadari bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk harta kita sebagai suami, atau harta istri, atau mungkin harta suami dan istri. Jawabannya yang mana, Pak? Harta siapa yang akan diminta pertanggungjawaban? Harta istri? Suami. Istri nggak diminta pertanggungjawaban? Dua-duanya, Pak. Jadi suami dimintai pertanggungjawaban, istri juga dimintai pertanggungjawaban. Dan kita nanti di padang mahsyar nanti, di hari kiamat, itu nggak dimintai pertanggungjawaban berdua sekaligus. Suami istri dipanggil sini, yang ngadep sini, tanyain berdua sekaligus. Ini gimana kalian dulu, hartanya dapat dari mana? Enggak, Pak. Tapi pertanyaannya dari masing-masing, gitu loh. Suaminya sendiri, istrinya juga sendiri. Nggak ada dua-dua. Kalau dua-dua bisa kong kali kong dia. Bisa saling membantu jawaban, gitu ya. Enggak. Nah, ini juga menunjukkan bahwa, ya, karena harta itu nantinya dimintai pertanggungjawabannya itu masing-masing, suami-suami, istri-istri, maka, Pak, penting bagi kita untuk mengidentifikasi sejak dini mana harta suami, mana harta istri. Ya. Mana harta suami, mana harta istri. Kita kudu memisahkan itu, mengidentifikasi. Loh, memang apa pentingnya, Pak Ustadz, dipisahkan harta suami sama harta istri? Orang, Pak, kalau dia kagak tahu tentang hartanya,
ya tentang apa yang dia miliki, maka dia akan tidak peduli dengan apa yang ada pada dirinya. Tapi kalau orang tahu tentang apa yang dia miliki, pasti dia akan peduli dengan yang dia miliki. Ya. Makanya kita harus jeli, mana sih punya suami, mana punya istri, supaya kita masing-masing punya rasa tanggung jawab. Ya. Di antara bentuk tanggung jawab masing-masing itu apa, Pak? Terhadap harta. Apa tanggung jawabnya? Kewajibannya apa? Setiap tahun ada yang namanya kewajiban untuk apa? Zakat mal. Ya. Ini zakat mal ini, Pak, adalah kewajiban individu. Bukan kewajiban suami dan suami istri, bukan. Ya. Ya, bukan kewajiban suami dan istri, tapi kewajiban individu. Ya. Kewajiban individu. Oleh karena itu, ya, alhamdulillah sudah muncul. Tinggal dijelasin. Ya. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Ya, jadi kewajiban individu setiap tahun terkait dengan harta itu adalah tentang zakat mal. Ya. Jadi yang harta yang dizakatkan itu setiap tahun itu adalah harta masing-masing, Pak. Harta suami dan harta istri. Selama ini gimana? Kalau kita ngeluarin zakat gimana? Ini zakat siapa ini? Zakat harta siapa yang kita zakatin? Hah? Satu keluarga di global gitu ya. Nah, ini dia. Ini permasalahannya di sini. Ya. Padahal kita tadi sepakat, ya enggak? Yang dimintai pertanggungjawaban hartanya itu adalah harta masing-masing. Suami punya harta, dia dimintai pertanggungjawaban tentang kewajibannya membayar zakat, udah belum nih zakat malnya? Ya, istri juga sama. Nah, oleh karena itu, ya, karena kita menyadari bahwasannya harta yang dimintai pertanggungjawaban itu masing-masing, ya, begitu pula tentang zakat malnya juga adalah zakat masing-masing, maka pertanyaan saya adalah, perlu nggak kita mengidentifikasi mana harta suami, mana harta istri? Perlu nggak? Perlu sekali. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang harta, ya, wa an malihi, ya, min ainak tasabahu, dari mana harta itu berasal, maka di sini, ya, saya ingin mengajak Bapak, ya, untuk memperhatikan salah satu rumus yang ada dalam mata kuliah akuntansi, Pak. Ada yang pernah belajar akuntansi di sini? Ada? Nggak ada? Ada? Alhamdulillah. Yang sudah paham, yang pernah belajar akuntansi, pasti dia tahu bener nih rumus ini nih. Ya, yaitu persamaan dasar akuntansi. Ya, di mana ini dipakai dalam perusahaan, Pak. Jadi dalam akuntansi perusahaan itu, ketika kita mau mencatat tentang peristiwa ataupun transaksi yang terjadi, transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan, maka berlaku rumus di mana harta itu akan sama dengan apa, Pak, yang sudah belajar akuntansi? Iya, harta itu aset. Oke, sama dengan apa? Sama dengan rumusnya apa? Ini kan rumus ini, Pak. Rumus berarti ada tanda-tanda apa? Harta sama dengan utang plus hutang plus, wah ini berarti nggak lulus nih untuk belajar akuntansinya. Ini dasar banget, Pak, ya. Saya kan dosen akuntansi, Pak. Ya, saya dosen akuntansi. Ya, saya sering menyampaikan ini. Ya, harta sama dengan utang plus
modal. Betul ya? Oke, baru ingat. Oh iya ya. Ya, jadi Pak, kalau kita lihat nih di perusahaan Pak, itu total harta yang ada di perusahaan itu pada dasarnya itu akan berasal dari cuma dua sumber Pak. Kalau nggak dari utang atau dari modal atau dari kedua-duanya, utang plus modal. Kenapa? Karena dalam perusahaan itu ya ada harta yang muncul di perusahaan itu yang diperoleh dengan cara tidak tunai. Misalkan perusahaan beli mesin, tapi dia belinya kagak tunai, harga mesin 500 juta, ya, mesin masuk ke perusahaan senilai 500 juta, ya enggak? Karena dia baru bayar DP 50 juta, oke? Berarti mesin yang 500 juta itu sama dengan utangnya, ya, utangnya berapa tuh? 450 juta. Terus yang 50 jutanya itu apa? Itu adalah modal dari pemilik, pakai duit perusahaan gitu. Ya. Dan itu selalu seperti itu. Apapun kondisinya yang terjadi di perusahaan, transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan, maka akan selalu mengikuti ketentuan rumus ini. Harta sama dengan utang plus modal. Ya. Pasti itu. Oke, jadi kalau gitu kesimpulannya harta di perusahaan sumbernya dua. Kalau nggak dari utang atau dari modal. Oke, nah sekarang kita lihat apa itu harta. Harta itu adalah kalau di perusahaan merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Jadi harta inilah nanti yang akan dikelola oleh manajemen untuk bisa menghasilkan sumber ekonomi, pendapatan dan seterusnya. Ya. Sedangkan dalam kalangan keluarga sakinah, harta itu merupakan kekayaan yang dimiliki keluarga yang merupakan sumber daripada ekonomi itu sendiri. Ya. Lalu apa itu hutang? Hutang itu adalah kekayaan, kewajiban yang menjadi beban perusahaan, Pak. Ingat, hutang itu adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Selama utang itu belum dibayar, maka selama itu pula perusahaan masih punya beban. Bahkan ketika perusahaan itu dilikuidasi, maka perusahaan harus pertama kali ya menyelesaikan urusan apa? Utangnya dulu. Sebelum aset yang tersisa itu dibagi kepada para pemilik perusahaan. Ya, jadi utangnya dulu yang diselesaikan. Oke, nah sedangkan utang dalam keluarga sakinah adalah kewajiban yang menjadi beban suami atau istri, ya, beban yang menjadi kewajiban yang menjadi beban suami atau istri, gitu Pak. Oke, nah ini sampai kapanpun ketika terjadi hutang, ya, ketika terjadi hutang, di saat ya utang itu belum dibayar, maka sampai kapanpun utang itu menjadi kewajiban bagi suami dan istri. Bahkan sampai mati sekalipun. Mohon maaf, kita mati nih. Kira-kira utang jadi beban siapa? Kalau yang utang suami jadi beban siapa? Suami. Yang utang istri jadi beban siapa? Istri. Ya. Jadi utang itu menjadi beban yang berhutang. Ya. Sampai kita mati juga menjadi beban kita yang berutang gitu loh. Nah, ya. Nah, ini harus kita pahami betul, ya. Makanya Pak, ketika orang meninggal dunia, oke, saat diumumkan di masjid, apa yang diumumkan pertama? Masalah hutang. Kalau seandainya ada hutang si mayat ini, maka tolong pihak-pihak yang berurusan, ya, silakan menghubungi ahli waris. Ketika menghubungi ahli waris, bayarnya pakai duit siapa? Ahli waris apa pakai duitnya si mayit tadi? Si mayit, bukan ahli waris. Ini artinya apa? Kewajiban utang sampai kita mati pun itu menjadi kewajiban si mayit, itu loh. Yang punya harta. Itu Pak. Kan enggak ya, yang namanya utang itu diambil dari ahli waris.
Wah, ini karena sudah meninggal dunia nih bapaknya nih, kemudian utangnya diwariskan kepada ahli waris. Bukan, salah. Ya, ahli waris tidak secara otomatis menanggung hutang si mayit atau pewaris. Awas ini. Ya, tidak menanggung. Buktinya mana? Kita lihat dah. Ya, contoh Rasulullah ketika dimintai sholatin jenazah, ya, Rasulullah kan tanya ya, ala haidin punya utang kagak ini si mayit? Maka dijawab, "Na'am ya Rasulullah, dinarin." "Iya ya Rasulullah, ada 2 dinar utangnya." "Ah, shollu ala sahibikum." "Ya udah, kamu sholatin aja tuh sholat saudara kamu tuh. Ya, sahabat kamu itu. Kamu sholatin." Rasulullah agak mau nyolatin. Apakah Rasulullah bertanya, siapa yang ahli waris yang mau menanggung hutangnya si mayit ini? Ada pertanyaan kayak gitu? Ada? Tidak ada. Ya, nggak ada. Ya, ini menunjukkan ya, ketika kita meninggal, orang yang berutang itu meninggal, maka tidak secara otomatis menjadi kewajibannya itu berpindah kepada ahli waris. Ya. Makanya yang pertama kali diselesaikan itu adalah hutangnya itu, ya. Yang pertama kali diselesaikan itu adalah dari mana menyelesaikan hutang itu? Dari kekayaan si mayit. Makanya waktu kita bagi waris, Pak, kita bagi waris itu, ya, waris jangan dibagikan dulu. Sebelum apa? Sebelum bayar utang sama sebelum menunaikan wasiat. Ya. Kalau utang dan wasiatnya udah dibayar, baru itu sisanya itulah yang dibagi kepada ahli waris. Yang menjadi haknya ahli waris itu ya itu sisanya. Karena untuk wasiat dan utang itu menjadi kewajiban si mayit. Ya, kita mati ini susah ini. 200 juta itu utang kita itu akan terus menjadi beban kita nanti ketika kita mati terus. Sampai kapan? Sampai ada yang menjamin, dan yang menjaminnya itu membayar utang tersebut. Ya, makanya ya ketika saat Rasulullah itu mengatakan, bertanya apakah punya utang atau tidak, ada, kemudian ada salah satu sahabat yang menjamin, yaitu pertama siapa? Abu Qatadah. "Ya Rasul," kata Abu Qatadah, "utang si mayit ini biar aku yang menjamin. Aku yang menjamin." Ketika sudah ada yang mau menjamin, baru Rasul mau sholatin. Tapi apakah cukup ketika sudah menjamin? Berarti urusan si mayit ini selesai? Tidak. Makanya keesokan hari Rasul bertanya kepada Abu Qatadah, "Wahai Abu Qatadah, gimana tentang utang si mayit ini? Sudah kamu bayar atau belum?" Kata Abu Qatadah, "Ya Rasul, baru kemarin meninggalnya. Aku belum bayar ya Rasul." Maka diperingatkanlah Abu Qatadah itu Rasulullah SAW supaya segera membayar utangnya. Ya, maka kemudian ya satu hari kemudian dibayarlah utang tersebut, ya, dan Abu Qatadah lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ini utang si mayit sudah aku bayar." Maka saat itu Rasulullah baru mengatakan apa? "Al-an barodat alaihi jilduh." Baru sekarang ya dingin kulit daripada si mayit. Baru sekarang dingin kulitnya. Itu artinya apa? Selama utang belum dibayar, meskipun sudah ada yang menjadi kafil penjaminnya, ya, maka selama itu pula, ya, si mayit akan merasakan siksa yang ditimbulkan karena utang. Ya, makanya nih keluarga, kalau ada saudara kita yang meninggal, ya, jangan lama-lama bayar utangnya. Udah langsung pagi meninggal, langsung diumumin, selesai nguburin, ya. Yang punya sangkutan-sangkutan suruh datang, deh kita bayarin tuh, ambil dari harta peninggalan si mayit. Segera. Oke ya? Paham sekarang ya? Nah, menjadi paham. Nah, dan Abu Qatadah tadi itu bukan anak ataupun ahli waris daripada si mayit. Belum tentu dia sebagai ahli waris. Ya, nah, ini menunjukkan bahwa beban utang ini masih tetap menjadi tanggungan orang yang berhutang sampai dia mati sekalipun, ya, sampai dia mati. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, modal itu apa? Modal itu adalah hak atau klaim pemilik atas harta perusahaan. Ya, jadi berapa hak
pemilik, ya, owner terhadap aset yang ada di perusahaan, itulah modal. Ya. Jadi kalau suatu saat dibubarkan perusahaan tersebut, berapa haknya itu adalah modal namanya. Ya. Jadi hartanya dikurangi dulu dengan utang-utangnya, sisanya itulah baru modal atau haknya dia. Nah, sedangkan dalam konsep keluarga sakinah, Pak, ya, yang namanya modal itu sama dengan harta Allah yang dititipkan kepada suami atau istri. Ya. Jadi ingat, konsep harta dalam Islam itu adalah harta milik siapa? Milik Allah. Ya, harta milik Allah, bukan milik kita, bukan milik suami, bukan milik istri, bukan. Harta itu hakikatnya adalah titipan Allah. Nah, kalau kita memahami harta itu adalah sebagai titipan Allah, maka ya kewajiban kita pada saat kita meninggal dunia, maka harta itu harus kembali kepada siapa? Allah. Ketika kita meninggal dunia, harta itu kembali kepada Allah, yang sebagian kembali kepada siapa? Kreditur yang ngutangin. Betul kagak? Ya, kalau kita meninggal, ya, harta yang kita miliki sebagian untuk kreditur yang ngutangin ke kita, dan sebagian itu harus kita kembalikan kepada Allah. Dan kembalikan kepada Allah itu kembalikan kepada siapa? Kembalikan kepada ahli waris. Ya, makanya jangan sampai kita tunda pembagian waris gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita nunda pembagian waris, artinya apa? Kita membiarkan hartanya itu, titipan Allah itu menjadi terlantar. Ya, terlantar. Oke? Nah, baik. Nah, dari rumus ini, Pak, maka saya mempunyai satu ide gitu kan, mempunyai satu pemikiran, ya. Jadi kalau begitu, Pak, ini kalau dalam harta di perusahaan itu atau akuntansi perusahaan, unsur-unsur harta itu meliputi ini, Pak. Ya, mungkin yang sudah familiar di perusahaan sudah biasa ini ya. Udah ngeliat kayak gini udah tahu dah. Yang namanya harta itu ada harta lancar, ada harta tetap, ada bentuk investasi, ya. Ini di dalam perusahaan, ya. Ah, kemudian sama dengan utang di perusahaan itu juga macam-macam. Ada yang utang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun jangka temponya. Ada juga utang yang dibayar lebih dari satu tahun. Ada semacam itu, ya. Nah, kemudian modal ini dari mana sumbernya? Bisa jadi modal itu dari sumbangan, ya. Ada orang yang nyumbang ke kita, itu menjadi modal, Pak, menjadi modal, ya. Kemudian juga ada modal dari pemilik itu sendiri. Dan modal itu bisa bertambah karena ada laba, keuntungan dalam periode berjalan. Nah, inilah ya dalam unsur-unsur persamaan akuntansinya di dalam akuntansi perusahaan. Nah, sekarang kita lihat, kita bandingkan dengan akuntansi keluarga sakinah. Unsur-unsurnya bagaimana? Ya, unsur-unsurnya di situ. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Jadi harta yang ada di keluarga sakinah ya, itu senantiasa ada 2 unsur. Ya, ada 2 sumber, ada harta suami, ada harta istri. Ya. Makanya di situ saya tulis, oh kalau gitu, unsur harta dalam keuangan keluarga sakinah itu, Pak, ada kasnya nanti ada kas suami, ada kas istri. Kalau ada rekening bank, simpanan di bank, ada bank suami, ada bank istri. Ya. Kalau ada piutang atau tagihan, ada tagihan suami dan ada juga tagihan istri. Begitu pula ketika ada tanah, kekayaan perusahaan keluarga itu ada tanah, berupa tanah, itu juga harus jelas tanahnya suami atau tanahnya istri. Ya, rumahnya suami atau rumah istri. Awas, ya. Kalau punya kendaraan suami atau kendaraan istri. Ya, punya sendok suami atau sendok istri. Ya. Punya bangku, kursi, meja, ini kursinya suami atau kursinya istri. Punya kulkas suami atau kulkas istri.
Harus jelas itu. Ya, harus jelas. Karena kita akan mengidentifikasi itu, Pak. Ya, mana yang menjadi kewajiban kita sebagai suami. Nah, nanti ya kita akan kaitkan itu dengan akuntansinya bagaimana. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya di sini utang. Utang juga sama. Ya. Nah, sebelum utang ada investasi. Investasi juga harus jelas. Ya, kalau ada yang investasi dalam bentuk LM, logam mulia, itu logam mulia siapa nih? Suami atau istri yang beli, gitu kan? Nah, ya. Nah, kemudian begitu pula kalau ada saham, dia investasi dalam bentuk saham. Saham siapa? Suami atau istri? Ya, dalam bentuk sukuk, obligasi syariah, ini suami atau istri? Jelas, ya. Nah, begitu pula utang. Kalau ada utang nanti ada utang suami, ada utang istri. Ya, misalkan utang kepada si A, ini utangnya siapa? Suami. Utang kepada si B, utangnya siapa? Istri. Tulis. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau ada utang kendaraan juga jelas. Ini beli mobil, ngutang misalkan. Utangnya siapa ini? Suami atau istri? Karena ini hubungannya dengan kepemilikan daripada harta itu sendiri, kendaraan itu sendiri. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, modal. Modal itu dalam akuntansi keluarga sakinah, modal itu tadi kan katakan apa? Harta titipan Allah. Jadi harta titipan Allah ada dua, dari suami atau istri yang ada dalam keluarga tersebut. Nah, kalau kita perhatikan harta titipan Allah kepada kita sebagai suami atau sebagai istri, ya, itu sumbernya dari mana? Paling enggak sumbernya dari tiga. Yang pertama dari hibah, ya. Kita pernah dapat hibah nggak nih selama hidup ini? Pernah ya? Hampir semua kita ini pernah dapat hibah, dapat hadiah, ya. Entah itu hadiahnya macam-macam lah. Ada yang ngasih hadiah kulkas, ada yang ngasih hadiah laptop. Ini kayak saya, ini kan dapat hibah nih. Saya laptop dihibahin sama jamaah, ya, di daerah Pondok Pinang. Habis ngisi kajian, sepekan kemudian karena laptop saya waktu itu bermasalah, notebook yang kecil, gitu kan. Terus kata jamaah, udah start nanti diganti aja. Seminggu kemudian saya ditelepon, ini ada laptop buat Ustadz pakai, mau pakai jenis apa katanya, kasih saya laptop. Ya, ini hibah. Jadi hidup saya ada hibah, harta saya berupa laptop ini merupakan hibah. Ya. Nah, kemudian yang kedua sumber dari mana? Dari waris. Hampir semua kita ini pasti punya harta yang berasal dari waris. Ustadz Fakih ada harta waris ada. Bapak ada. Ada Pak, harta waris, punya? Bapak punya? Semua, ya, oke. Semua kita sadar bahwa kita punya harta dari waris. Begitu pula yang ketiga sumber kasab. Kasab itu apa? Usaha kita, kerja kita. Baik kita kerja sebagai karyawan, ya, atau kerja kita sebagai pedagang, pebisnis. Ya, karyawan atau pebisnis. Ya. Nah, maka Pak, ya, semuanya ini, ya, karena kita tahu sekarang sumbernya, maka kita simpulkan bahwa sumber harta, kekayaan yang ada di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita itu, pada dasarnya itu saya bisa kategorikan menjadi 4 sumbernya, Pak. 4. Yang pertama dari apa? Pinjaman, utang. Ya, yang kedua dari hibah, yang ketiga dari waris, yang keempat dari usaha. Nih, Pak. Oke? Kalau kita sudah tahu, oh sumber harta kita itu ada 4. Ya, berarti sekarang untuk bisa menjawab pertanyaan min ainak tasabahu, kita sudah jawab itu ya. 4 sumber tadi, ya, 4 sumber tadi. Cuma pertanyaannya, apakah ketika kita mendapatkan keempat sumber kekayaan tadi itu sudah kita dapatkan dengan cara yang halal atau haram? Atau masih haram? Ya. Jadi kita harus tanya itu. Oke? Harus kita tanya itu. Baik. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama, untuk memastikan bahwa harta yang kita dapatkan dari pinjaman itu halal atau haram, ya, maka kita lihat proses kita minjemnya itu, dapetinnya itu, kreditnya itu sesuai syariah atau tidak. Begitu Pak.
Sesuai syariat atau tidak? Waktu kita kredit itu harta, ya kekayaan itu sesuai dengan syariat atau tidak? Oh, kalau saya ini tidak sesuai dengan syariah, maka ya hartanya nggak perlu kita buang. Hartanya nggak perlu kita buang. Misalkan nih, kita ada harta berupa rumah. Dulu waktu kita kredit rumah, rumahnya itu kita kredit dengan cara yang tidak syar'i. Maka rumahnya nggak usah dibuang, Pak. Kita tinggal taubat aja. Kita tinggal taubat aja. Ya, kenapa? Karena harta rumah yang kita beli itu, katakanlah kalau harga cash 500 juta, ya, karena kita kredit jadi 700 juta. Ya. Yang 500 juta itu kita ngutang, halal. Yang 200 juta karena akadnya dengan bunga, maka 200 juta itu yang menjadi haram karena hartanya menjadi riba yang 200 juta itu. Ya. Yang 200 juta haram. Ya. Oke? Ya, jadi harta yang masuk ke dalam rumah kita itu ada 700 juta nilainya kan? 700 juta. Rumahnya 700 juta. Yang 500 juta jangan dibuang. Ya. Yang kita buang itu cukup yang nilainya berapa? 200 juta. Ya, 200 juta. Nah, kita taubat ini dari yang 200 juta ini adalah ribanya di sini. Kelebihannya. Oke? Baik. Itu masalah harta yang berasal dari utang. Maka kita harus screening, ya. Harta-harta yang kita peroleh dengan cara kredit itu kira-kira syariah atau tidak kreditnya. Nah, tinggal kita taubat, nanti kita nggak usah ngulangin lagi. Baik. Kemudian yang kedua yaitu dari hasil hibah. Ya, harta dari hasil hibah. Nah, kalau dari hasil hibah, untuk mengetahui apakah harta yang ada di rumah kita itu, kekayaan di rumah kita itu, ya, halal atau haram hibahnya, maka rumusnya sederhana sebenarnya. Kalau hibah itu nggak terlalu ribet, ya. Kalau seandainya selama kita menerima hibah dan kita nggak tahu pasti bahwa harta yang dihibahkan kepada kita itu haram, nggak tahu pasti ya, maka sah kita terima hibahnya. Tapi kalau kita tahu dengan pasti, dengan yakin bahwa harta yang dihibahkan kepada kita itu adalah harta haram, maka wajib bagi kita untuk buang itu harta itu. Singkirkan dari rumah kita, jauhkan dari rumah kita. Misalkan ada tetangga kita, dia habis menang lotre, kita tahu dia selama ini hidupnya miskin, tapi gara-gara lotre dia dapat 1 miliar katakanlah. Maka kemudian dia katakan, alhamdulillah nih kemarin saya menang lotre 1 miliar. Ya, sebagai bentuk kegembiraan saya ingin berbagi kepada tetangga-tetangga yang ada di sini, masing-masing 50 juta. Apa mau terima? Mau terima? Enggak kan? Enggak mau terima. Ya, ini haram. Enggak boleh. Nah, kalau kita sudah terlanjur terima, harta kita itu ada dari situ, maka segera kita buang itu yang 50 juta itu. Kata haram, ya. Itu hibah. Jelas ya? Nah, kemudian yang ketiga yaitu dari mana? Waris. Ya, dari waris, Pak. Dari waris ini hati-hati nih, ya. Waris itu sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Maka kalau kita membagi waris tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, berarti kita bermaksiat kepada Allah. Kalau kita menerima waris yang tidak sesuai dengan jatah yang sudah tentukan oleh Allah dalam Al-Quran, berarti kita bermaksiat kepada Allah. Lihat ayat waris itu, silakan Bapak baca rinci dalam Quran surat An-Nisa. Mulai dari ayat yang ke-11, 12, 13, 14, dan ditambah satu ayat di akhir surat An-Nisa. Ayat yang ke-176 atau 167 tuh, saya lupa. Ya, pokoknya di akhir surat An-Nisa ada satu ayat tentang waris juga. Ya, nah kalau kita perhatikan di situ sangat jelas dan detail sekali Allah katakan. Pertama Allah awali dengan kalimat apa? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzin unsayain. Ya, An-Nisa ayat yang ke-11. Allah mewasiatkan kepada kita, ya, kepada anak-anak kita, fi auladikum lidzakari mithlu hadzin unsayain. Bagi laki-laki itu jatahnya berapa? 2 bagian dari jatah perempuan. 2 kali dari jatah perempuan. Itu bagian yang sudah diwasiatkan. Terus Allah tetapkan ya
penjelasannya secara rinci tentang siapa-siapa yang berhak menerima 1/2, yang berhak menerima 1/4, yang berhak menerima 1/8, yang berhak menerima 1/3, yang berhak menerima 1/6, yang berhak menerima 2/3. Itu sudah dirinci di dalam Al-Quran. Ya, makanya ya kita jangan sok-sokan bagi sesuai dengan hawa nafsu kita. Udah pukul rata aja deh semua. Ya, pokoknya semua kita bagi udah, biar pada senang semuanya. Bukan begitu. Ya, jangan sok tahu ente. Begitu. Ya, jangan sok tahu. Allah di ujung ayat itu mengatakan apa? Innallaha kana aliman hakima. Itu menunjukkan bahwasannya Allah itu maha tahu dan maha bijak. Bijak Pak dalam menetapkan bagian daripada ahli waris itu tersebut. Sudah bijaksana di situ. Ya. Kenapa kita sok-sokan mau ngatur sendiri itu? Ya, jadi hati-hati. Nah, makanya setelah Allah uraikan di ayat yang ke-11 dan 12 tentang ya jatah masing-masing ahli waris, ya, ashabul furudnya itu sudah jelas. Ya, di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah. Itu adalah ketentuan Allah yang sudah Allah atur sedemikian rupa. Ya. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-13. Dan ayat yang ke-14 Allah langsung mengancam, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, yang tidak menentukan ketetapan Allah, mengikuti ketetapan Allah dalam hal pembagian waris, maka Allah ancam dengan yudkhilhu naran, dia akan masuk ke dalam api neraka. Bahkan kata Allah, hum fiha khalidun, khalidan fiha, mohon maaf, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Tuh, ya. Jadi Pak, kalau ada ayat perintah, kemudian di ujungnya itu ada ancaman kalau kita tidak melaksanakannya, maka perintah itu wajib untuk kita jalankan. Tapi kalau ada perintah yang tidak ada ancamannya di belakangnya, maka itu sifatnya anjuran. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kita melakukan transaksi yang tidak secara tunai, ya maka hendaklah kita catat. Itu perintah bukan? Perintah. Tapi tidak ada ayat yang mengancam kalau kita tidak mencatat transaksi tersebut. Ya, maka perintah itu sifatnya adalah anjuran. Kalau kita melaksanakan ini akan jauh lebih baik. Begitu. Ya. Nah, itu terkait dengan masalah waris. Ya, jadi kalau bapak-bapak ini hitungan warisnya dulu belum sesuai, berarti ada potensi di dalam harta bapak itu harta yang bapak zolimi dari ahli waris yang lain. Makanya segera hitung balik Pak. Ya, hitung ulang. Ya, hitung ulang. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Oke? Ah, jelas. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tentang kasab atau usaha. Ya. Usaha ini tentunya untuk bisa men-screening apakah usaha kita itu halal atau haram, gampang, ya. Kalau kita misalkan kerja di perusahaan menjadi karyawan, maka screeningnya gampang, Pak. Ya. Kalau kita nggak menyesuaikan antara hak dan kewajiban, berarti itu sudah ada potensi terjadi harta haram. Ya. Bapak jangan cuma nuntut haknya saja, kewajibannya kagak dijalanin. Ya. Haknya sebulan itu 10 juta, tapi kewajibannya dia kagak jalanin 10 juta nilainya, enggak jalanin. Berarti ada potensi di situ harta haram. Itu masalah, ya. Atau kita kerja ya males-malesan ya, kita datang terlambat segala macam gitu kan. Enggak ada minta izin daripada pemilik perusahaan, enggak izin pada manajemennya misalnya, ya. Ah, di sini berarti di sini ada potensi harta haram. Ya. Ah, kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah kalau kita berasal dari bisnis,
usaha yang berasal dari bisnis, ya, usaha, ya, maka rumusnya sederhana, ya. Kalau kita usaha itu jangan ada unsur kezoliman. Kezoliman itu terjadi karena apa? Misalkan kita nipu konsumen kita, itu zolim sama orang. Berarti kita mengambil hak orang lain, zolim kepada orang lain, ya. Kemudian tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur riba. Madam laisa fihi zulmun wala ghararun wala riba fal aslu sihah. Selama kita melakukan transaksi tidak ada unsur kezoliman, tidak ada unsur gharar dan tidak ada unsur riba, fal aslu sihah. Maka hakikatnya transaksi yang kita lakukan itu halal dan sah. Ya, jadi demikian mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf hari ini saya nggak bisa lama-lama karena saya jam 6 harus sudah ke luar kota, ya, harus ke luar kota. Saya harus sampai rumah jam 6, ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, hari ini saya belum bisa untuk membuka termin tanya jawab. Ya, insya Allah kalau ada yang mau bertanya nanti kita lanjutkan pada pertemuan bulan depan. Ya, demikian saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.